menceritakan kemunculan artefak kuno kepala Buddha dari zaman dinasti Sui Tang yang memiliki petunjuk harta karun yang berlimpah. Demi hal itu, banyak orang di dunia ingin merebutnya. Lalu diperlihatkan dalam sebuah ruangan yang terdapat berangkas penyimpan artefak kuno kepala Buddha tersebut. Ada dua orang pencuri yang ingin mendapatkan artefak itu bernama Zhao Muming dan Zhou Taiyuan. Mereka pun menggunakan kacamata ajaib untuk melihat keamanan super ketat di ruangan itu. Mereka memanfaatkan celah kosong untuk membuat akses menuju berangkas hanya dengan seutas tali. Hampir saja Zhao Muming jatuh, untungnya Zhou Taiyuan cepat membantunya. 哎，你行不行啊？能不能买点好的设备？还给我，又怪我啊！回去家里算账。 走了。 Akhirnya mereka sampai di depan berangkas tersebut. Dengan skill kang kunci, Zhao Muming membuka berangkas seperti membuka jerengan ayam. Zhou Taiyuan sepertinya terpedaya oleh rumor harta karun yang beredar, tapi tidak dengan Zhao Muming karena mereka adalah agen penyelamat barang hilang ke tempat asalnya. Tapi ternyata mereka ketahuan oleh para penjaga dan pertempuran brutal pun dimulai. Zhou Taiyuan sangat lihai berkelahi, tapi sepertinya berbeda dengan Zhao Muming. Dia tampak seperti tak pernah membunuh orang. Xin berpindah ke sebuah acara perlombaan membuka kunci berhadiah internasional. Salah satu peserta bernama Jia Ye yang tampak petantang petenteng. Namun di sana juga ada seorang mata-mata entah mengincar siapa. Perlombaan pun dimulai. Semua peserta sangat fokus membuka kunci kecuali dengan Jia Ye yang sangat santuy. Beberapa babak selesai, kini tinggal Jia Ye dan si jaket coklat. Ternyata babak final mereka harus membuka salah satu kunci ajaib bernama kunci Ziwu yang dibuat oleh Zhao Muming. Jia Ye tampak mengenali kunci itu. Selain itu, penyelenggara acara ternyata adalah Zhou Taiyuan dan mata-mata itu adalah polisi yang ingin menangkapnya. Babak final dimulai. Si jaket coklat tak bisa membukanya. Kini giliran Jia Ye. Ternyata dia tuh sudah tahu sistem kunci itu. Lalu Jia Ye berhasil membukanya, akan tetapi polisi menggerebek tempat itu. Dia pun kabur membawa hadiah di dalam berangkas berupa artefak cermin langit. Namun, dia tak sendirian. Bawahan Zhou Taiyuan diperintah untuk menangkap Jia Ye. Sepertinya ada maksud tersembunyi. Mereka berlarian ke sana kemari dan parkur melewati atap-atap gedung. Hampir saja Jia Ye tertangkap, tapi dia memanfaatkan momen datangnya para polisi sehingga bawahan Zhou Taiyuan tak berani mengejarnya lagi. Alhasil, Jia Ye yang menjadi tersangka pencurian artefak. Jia Ye mengaku bukan pencuri tapi penyelidik dari perusahaan asuransi dan dia tidak mencuri serta tidak suka mencuri. Lalu terungkap identitas sebenarnya Jia Ye adalah 赵慕明是你老爸，有一个被抓回来的，会乖乖认罪的。保险公司确认了，要求我放人。 Lalu Xin berpindah ke sebuah museum milik kolektor bernama Li. Pagi itu dia mendapatkan kiriman artefak dari kliennya yang ingin menjual kepadanya. Tapi Li tahu barang asli dan palsu. Dia tak segan memukul orang itu sampai modiar. Kembali ke Jia Ye, di perjalanan pulang dia teringat masa lalunya dengan sang ayah. Tapi tiba-tiba ada orang menabraknya dan mencuri barang milik Jia Ye. Ternyata itu adalah bawahan dari Zhou Taiyuan. Jia Ye mendapatkan tantangan jika dalam waktu 5 menit paspor Jia Ye berhasil dicuri lagi, maka Jia Ye harus bergabung ke kelompoknya. Permainan pun dimulai. Rintangan pertama dia dihadang oleh cewek itu lagi. Sayangnya Jia Ye bisa melewatinya dengan sangat mudah. Selanjutnya Jia Ye berhadapan dengan mask botak dan adu mekanik. Sempat Jia Ye terpojok, untungnya dia berhasil menipunya. Lalu dia naik taksi di parkiran. Akan tetapi 周太原，李八这么多年行动当中，我和李八训练，找不到李八，也找不到佛陀。 agar terhindar dari polisi, Zhou Taiyuan mengubah identitasnya. Setelah beberapa tahun kemudian, dia baru tahu kalau sekarang yang memiliki artefak kepala Buddha adalah Li.
Tapi artefak itu masih di dalam kunci langit dan bumi buatan Zhao Muming. Belum ada yang bisa membukanya. Zhao Muming ingin mengambilnya beserta petunjuk tentang ayah Jia. Jia tidak ingin membantu Zhou Taiyuan untuk mencuri barang. Tapi Taiyuan mengatakan kalau barang yang bukan miliknya harus dikembalikan ke tempatnya. Kata-kata yang biasa diucapkan Zhao Muming. Bahkan dengan iming-iming mungkin bisa menemukan petunjuk tentang ayahnya. Jia pun menyetujuinya. Dia pun berkenalan dengan anggota tim yakni agen khusus ahli petarung dan tangan kanan Zhou Taiyuan. Lalu Zhen Su seorang ahli komputer dan hacker. Lalu Master seorang penyamar yang sangat ahli. Lalu Anma, anak pungut Zhou Taiyuan. Mereka melakukan briefing untuk mencuri artefak. Mereka berencana membuka kunci bunga plum di suatu museum untuk mendapat petunjuk cara membuka kunci langit dan bumi. Karena setiap kunci yang dibuat Zhao Muming saling berhubung. 是篱笆做的另外一把锁。对里梅花锁。开上一个锁之前，必须解开上一个锁。老婆的篱笆当年送给了博物馆，只有打开这把锁。 Keesokannya mereka memulai misi. Master menyamar sebagai seorang pecinta barang antik, sedangkan Anma dan agen khusus berperan sebagai konsultan kolektor dan bodyguard. Mereka bertemu dengan pemilik museum itu yang bernama Tony. Master meminta agar dibawa ke tempat mahkota yang ada di iklan saat briefing. Anma dan agen khusus berusaha mengalihkan perhatian Tony agar Master bisa menyelundupkan kutu baju di tempat itu. Dan misi pun berhasil. Sekarang mereka berganti pemain menjadi agen perusahaan pembasmi hama. Kali ini yang bertugas adalah Zhen dan Zhou Taiyuan. Mereka membuat adegan kalau harus menggunakan alat khusus untuk membunuh kutu itu sembari menyabotase keamanan agar Anma dan kawan-kawan bisa menyusup. Sedangkan ruangan tadi harus dikunci karena akan diberi obat. Tim Anma pun menyusup lewat ventilasi udara. Akan tetapi saat giliran Jia agen khusus diketahui penjaga, hampir saja Jia tercincang kipas ventilasi. Untungnya agen khusus bisa mengatasi para penjaga itu. Mereka pun bisa masuk ke sana. Dengan petunjuk dari kunci sebelumnya, Jia berhasil membuka kunci tersebut. Ternyata polisi telah mengetahui aksi mereka. Agar bisa kabur, Jia mengalihkan perhatian para polisi terlebih dahulu. Jia terjebak di ruangan pameran, tapi Zhou Taiyuan memiliki rencana. Beberapa saat kemudian, Jia dikepung di ruangan itu, dan dia pun ditangkap. Tapi karena Tony menyadari mereka kehilangan cincin permata, melarang polisi untuk pergi. Alat pendeteksi di pintu berbunyi. Mereka pun diperiksa. Ternyata cincin yang hilang berada di saku salah satu polisi. Karena itu, Jia hanya dikawal oleh 2 orang polisi saja yang sebenarnya itu adalah rekan yang sedang menyamar. Ternyata rencana Zhou Taiyuan untuk memanfaatkan polisi agar mendapatkan tuduhan yang buruk. Saat bersenang-senang di markas, mereka mendengar ada berita harta mahkota di museum yang hilang. Jia menuduh Anma karena hanya mereka yang di ruangan itu sebelumnya. Jia tidak menyukai aksi mencuri sampai kapanpun. Saat minum-minum, Anma mengembalikan harta itu kepada Jia. Melihat seekor anjing yang terlantar mengingatkan Anma akan masa lalunya yang bertahan hidup dengan mencuri. Hingga bertemu dengan Zhou Taiyuan. Jia dan Anma pun menjadi lebih dekat mulai saat itu. Paginya di kantor polisi, Deputi Kun dimarahi atasannya karena berita buruk tentang polisi akibat kejadian di museum. Lalu tiba-tiba ada paket datang untuk Deputi. Ternyata itu adalah mahkota dari museum. Sepertinya Jia yang mengirimnya. Malam harinya, Zhou Taiyuan mendatangi Li. Ternyata Taiyuan datang ke sana untuk mendapatkan data milik Li. Meskipun Li sudah tahu akan hal itu, tapi dia tak menyangka datanya telah disalin ke sebuah perangkat khusus. Kemudian mereka memulai rencana untuk membobol kunci langit dan bumi di tempat Li. Zhen mulai meretas. Sayang dia tak bisa mendapat akses CCTV karena jaringan khusus yang terpisah. Hal ini membuat Zhen dan Master menyusup ke tempat CCTV. Mereka berhasil mengambil alih ruang CCTV dengan gas tidur meski Master ikut tidur juga.
Sedangkan tim Jiaye berhasil menang asisten Li untuk mengantar mereka ke tempat berangkas sekaligus membuka kunci pintu di sana. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke tempat kunci langit dan bumi. Jiaye sempat kebingungan dengan mekanisme kunci tersebut, tapi melalui ingatannya, dia berhasil mendapatkan petunjuk. Terkadang sesuatu tidak perlu dipecahkan, tetapi dengan diposisikan yang benar. Jiaye mencoba membukanya lagi dengan benar. Lalu tiba-tiba asisten Li memberontak dan menginfokan kejadian itu kepada bosnya. Dia ternyata wanita kekar. Anma berusaha menahannya agar tidak mengganggu Jiaye. Sialnya, Li sudah OTW ke tempat itu, dan Anma semakin terpojok melawan asisten itu. Untungnya, Jiaye berhasil membuka kunci itu dan mendapatkan artefak kepala Buddha. Saat ingin kabur setelah mengalahkan asisten Li, tangan kanan Zhou Taiyuan datang untuk merampas artefak itu dan berkhianat. Jiaye bertemu Li, dia ditanya kenapa mau membantu Zhou Taiyuan. Ternyata selama ini Jiaye ditipu. Li adalah rekan ayahnya dan Zhou Taiyuan. Setelah mencuri artefak, Zhou Taiyuan membunuh Zhao Muming agar tidak mengganggunya mendapatkan kekayaan. Li tahu itu dan dia yang mengurus jasad ayahnya. Memang benar, uang bisa membutakan mata dan hati manusia, seperti Zhou Taiyuan. Lalu... 警察们，不许动！别动！ 为什么背叛我们？大师呢？被抓了。 Li ditangkap oleh para polisi. Polisi ternyata sudah tahu markas kelompok Zhou Taiyuan dan menggeledahnya. Saat istirahat, Jiaye didatangi oleh Deputi Kun. Ternyata Jiaye yang memberikan semua informasi kepada Deputi Kun. Mereka berusaha mencari Zhou Taiyuan dan fokus mereka tertuju pada toko penyelundupan manusia. Sepertinya Zhou Taiyuan ingin kabur dari negara itu. Paginya, mereka mulai mengintai. Saat Deputi Kun mengikuti target, ternyata dia sudah ketahuan. Akibatnya Zhou Taiyuan kabur lagi. Zhen Zhen mencari lokasi Zhou Taiyuan melalui CCTV di daerah itu. Lalu dia dihadang oleh Jiaye dan Anma. Sayang sekali ada tim yang menolong Zhou Taiyuan dan menghadang Jiaye. Adu mekanik pun terjadi. Sempat Anma hampir meningsoi, untungnya Jiaye cepat membantunya. Di sisi lain, Zhou Taiyuan berhadapan dengan Deputi Kun. Mereka bertarung sangat sengit, tapi Deputi tetap kalah cerdik dan tertusuk di perutnya. Jiaye kembali menghadang Zhou Taiyuan. Baku hantam part 2 pun dimulai. Jiaye memang terpojok karena sangat kurang pengalaman bertarungnya. Bahkan dia saja hampir meningsoi. Apakah Zhou Taiyuan berhasil lolos lagi? Ternyata mobil Zhou Taiyuan diganti dan disabotase oleh Zhen Zhen agar bisa dikendalikan dengan jarak jauh. Dengan itu, aksi Zhou Taiyuan pun berakhir sampai di sini. Pelajaran dari film ini adalah hidup memang butuh uang, tapi jangan sampai uang mengatur hidupmu. Film ini mendapat nilai IMDb 5,9. Menurut Sinema, pantas mendapatkan nilai 6,5. Terima kasih telah menonton. Jika suka, beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya. Japcus!